Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Sungguh baik bagi kami. Kami ada pada perayaan Kanuka saat ini, semua karena kasih karunia-Mu ya Bapak Yahweh. Kami bisa ada, kami bisa merayakan saat ini, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu kal selama-lamanya. Tiba saja kami belajar dafar-Mu, biar Engkau memberikan kami perlindungan, dengan kekuatan sehingga semuanya boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama dunia Yeshua HaMashiach Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Shalom, Bapak yang berkati, kita berada pada perayaan Kanuka hari ini. Semua karena kebaikannya maka kita boleh hadir di sini ya. Diperkenankan bisa merayakannya lagi. Kita akan membaca bacaan kita hari ini, dasarnya adalah dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 39. Ini adalah dasar perayaan kita merayakan Kanuka. Karena Kanuka ini di luar 7 hari raya. Tapi kenapa Yeshua ada waktu itu? Karena ada maksud dan tujuan di sana. Ya, karena Yeshua hadir, tentu dia artinya menyetujui, mendukung perayaan ini. Nanti kita melihat dasarnya apa perayaan ini. Oke, kita akan membaca bagian ini. Mari kita akan melihat perayaan Kanukah, ya ini 25 Kislew tahun 5784 atau hari ini 8 Desember tahun 2023. Baik. Nah, ini dia lambangnya itu adalah 9 lilin ya, 9 lilin yang kita di tengah ini namanya Shamash. Jadi waktu menyalakannya ini yang jadi di sini aja dinyalakan pertama, nanti berikutnya diambil apinya dari sini ya. Jadi bukan dia diambil sendiri-sendiri. Nah, Kanukah ya. Dasar firman-Nya ini dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 39. Kita akan belajar bersama-sama dari sini. Ini saya ambil daripada TBLAI. Nanti teman-teman yang lain silakan melihat. Tapi saya kira terjemahnya tidak jauh berbeda karena memang ILT juga banyak yang kurang di sana ya. Nah, memang yang kita bagus bahwa dia sudah menerjemahkan nama Yeshua HaMashiach dan Yahweh. Sayang Yeshua HaMashiach dia pakai KH ya. Mudah-mudahan kita punya terbit sendiri nanti sudah pakai CH ya. Karena itu udah Yeshua. Oke, nanti Pak Andre silakan membantu membacakan ini buat kita. Silakan Pak Andre. Ayat 22. Yohanes 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentakisan Bait Elohim di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Oke, baik. Terus? Dan Yeshua berjalan-jalan di Bait Elohim di Serambi Salomo. Oke, kita lihat dulu Serambi Salomo. Di mana posisinya dalam bait suci ya. Nah, ini di kalau bait suci kurang lebih begini ya. Serambi Salomo itu ada di sana nih. Jadi bait suci dia di pojok sebelah sana ya. Di sini nih ya, di sini kan di bawah ini ada tiang-tiang ya. Kayak gini, tiang-tiang seperti ini. Dan di bawah itu bisa semacam tempat untuk berdiri dan itu tidak kena matahari, di situ terlindungi. Kalau dilihat lagi, nah kurang lebih begini, ada tiang-tiang seperti ini ya. Orang di sini, ya, dia berkumpul di sini. Jadi posisinya ini ada di sini, sudut sini ya. Serambi Salomo. Yeshua ada di situ, tentu dia dalam rangka ikut merayakan perayaan Kanuka ini. Dan imam-imam ada di sini, semua mereka imam-imam di sini dan orang-orang awam ada di sekitar sini dan di luar-luar juga ya. Nah, kurang lebih seperti itu Serambi Salomo itu ya. Jadi ya seperti ini ya. Jadi dia ini ada di sini. Ini tiang-tiang ini. Ini tiang-tiang. Ada di sini dia. Dan di situ Yeshua berdialog dengan orang-orang Yahudi. Ya, itu disebut Serambi Salomo. Silakan teruskan Pak Andre. Maka orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya, jadi pada perayaan Kanukah kali itu Yesus hadir ditanya, apakah Mesias? Apa latar belakang sampai mereka menanyakan Mesias? Nanti kita belajar itu. Silakan terus nih. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Terus? Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku.
dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesua. Terus, Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Elohim. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Torah kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Elohim. Jikalau mereka kepada siapa berfirman itu disampaikan, disebut Elohim, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Elohim, karena aku telah berkata, aku anak Elohim. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah. Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. oke. Jadi ini adalah apa yang dikisahkan tadi di sini ya. Bahwa Yesua hadir pada perayaan Hanukkah pada saat itu. Itu berarti Yesua setuju dengan perayaan itu. Tadi dikatakan manusia Elohim ayat 34 itu dikutip dari Mazmur 82:6. Silakan teman-teman lihat Mazmur 82:6 yang ayat 34 ini. Mazmur 82:36 silakan. Yang menemukan baca. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah tinggi dan anak-anak yang maha tinggi. Kamu sekalian. Ya, waktu Yesus mengatakan ini bilang dia menghujat, padahal dia mengutip daripada Mazmur ya. Padahal di sini justru Mazmur dikatakan kamu adalah anak-anak Elohim yang maha tinggi, situ El Elyon ya. Manusia Elohim. Mereka dia mengutip dari sana. Nah, ini tadi Serambi Salomo waktu Yesus ada ya. Nah, Yohanes 10:22. Nah, dalam terjemahan tadi tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahbisan. Bait Elohim yang di Yerusalem ketika itu musim dingin. Nah, kita lihat bahwa naskah TB ini adalah yang asli yang ada sekarang ya, yang bisa kita buktikan sekarang dengan perkamen-perkamen yang ada itu adalah naskah dalam naskah Yunani, dalam naskah Greek. Dan itu sampai hari ini masih bisa dibuktikan itu ya, karena ada di perpustakaan itu terkumpul. Ya mungkin naskah Ibrani-nya ada, tapi suatu saat nanti akan ditemukan ya, mungkin pada akhir zaman ditemukan karena arkeolog sekarang sementara menggali ya. Nah ini dalam naskah Greek disebutkan begini ya. Oke, kita baca bersama-sama nih. Egeneto deta ekaimia entois hierosolumos kai Simon N. Yang kita mau lihat itu adalah Ekaina dan Simon. Nah, apa itu Ekaimon, Ekaimia dan Eimon? Nah, kalau softwarenya itu sangat jujur ya, makanya ya, bahasanya ini sangat jujur. Dia memberikan informasi yang cukup lengkap. Sekarang kita lihat penjelasan kata Ekamia. Ekamia itu yang diterjemahkan tadi pentahbisan. Disebutnya di situ adalah dedication. Nah, ini dibilang bahwa ini ada suatu peristiwa pada 25 tanggal 25 tahun
bulan Kisleu ya, itu kira-kira pertengahan bulan Desember. Itu suatu kejadian di mana Yudas Makabe pada tahun 164 sebelum Masehi ya, dia membersihkan bait suci itu dari polusi yang diakibatkan oleh Antiochus Epiphanes. Ini dijelaskan dalam penjelasan Strong loh. Jadi tidak perlu kita cari lagi tempat-tempat lain. Bahwa Hanukkah itu terjadi karena saat itu Yerusalem diserang, khususnya bait suci, oleh Antiochus Epiphanes. Nah, waktu dia masuk, dia tahu bahwa orang Yahudi itu adalah tidak makan babi, lalu dia potong babi itu, lalu dia cemarkanlah bait itu dengan daging babi, darah babi, dan berhala-berhala ya, berhala-berhala mereka yang dari negara mereka, karena mereka menyerang ya, dia masukkan di situ. Nah, jadi itu peristiwa itu waktu mereka menang malam itu ya, lalu dia singkirkan berhala-berhala itu dan dia membersihkan bait suci, lalu dia mencari menorah. Nah ini dia, jadi ini adalah suatu dedikasi atau pengabdian ya. Ini kalau terjemahannya ini dikatakan pesta tahunan yang dirayakan 8 hari dimulai pada tanggal 25 Kisleu pertengahan Desember ditetapkan oleh Yudas Makabe pada tahun 164 sebelum Masehi untuk mengenang pembersihan bait suci dari pencemaran Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes ini penyembah berhala ya, dan dia menyembah patung-patung. Lalu dia masukkan patung-patung ke situ dan itu dibersihkan. Nah, di sini disebutnya adalah satu dedikasi, satu memberikan hidup, ya, memberikan hidup. Jadi betul-betul dia mau mati hidup waktu itu untuk mempertahankan bait suci dan menegakkan Torah di sana ya. Dedikasi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia, pengabdian untuk melaksanakan cita yang luhur yang diperlukan keyakinan. Nah, jadi mereka waktu itu sepakat, orang-orang Yahudi itu ya, pokoknya kita harus membersihkan, melawan tentara ini apapun terjadi. Jadi siap mati ya hari itu. Dan ternyata dia diberi kemenangan. Jadi kainia itu artinya adalah dedikasi, pengabdian. Ini adalah suatu perayaan yang kita mengingatkan tentang peristiwa pada tanggal 25 Kisleu itu ya, tentang Makabe melawan Antiochus Epiphanes. Nah, kemudian berikutnya Cemon apa? Cemon itu adalah winter. Winter itu apa? Musim dingin ya. Musim dingin. Jadi itu musim dingin. Jadi dasar untuk melawan teman-teman kita bahwa memang Desember itu adalah musim dingin, ayat ini. Ini kan sudah dicatat bahwa musim dingin. Nah, kalau dia musim dingin, tentu tidak mungkin ada gembala-gembala malam hari menggembalakan domba karena akan sangat dingin ya. Bintang nomor 8 kalau musim salju bagaimana bisa kelihatan? Ya. Oke. Jadi Semon itu adalah musim dingin ya. Jadi kalau mereka membantah alasan kita ya, ini kita pakai itu waktu perayaan Hanukkah musim dingin loh. Oke. Jadi peristiwa ini memang luar biasa ya. Betul-betul mereka bayangkan musim dingin itu dia melawan itu ya. Tentara itu. Ya mungkin karena kedinginan juga tentara sampai dia kalah ya. Nah, dalam bahasa Ibrani disebut dengan hak Hanukkah ya. Jadi hak Hanukkah. Jadi ini He, ini Het, ini Nun, ini Kaf, ini He. Jadi Hanukkah. Jadi tulisannya yang benar itu CH ya. Hanukkah. Kalau ini Kaf, ini tetap karena ada titik sini berarti dia K. Kalau tidak ada titiknya ini berarti KH. Tapi karena ada titik berarti dia K. Jadi nulis yang betul adalah Hanukkah. Walaupun dibacanya K tapi dia CH ya, Hanukkah. Sebenarnya kalau membacanya itu harus dengar kan. Jadi tapi kita kan tidak biasa. Iya. Jadi ini harus melatih mengucapkannya. Jadi ya kita karena terbiasa tidak pernah membaca huruf CH itu ya kita Hanukkah K saja ya.
Tapi tulisannya Hanukkah. Hanukkah. Jadi harus kedengaran anunya, kedengaran di leher Hanukkah ini. Ini huruf orang jadi Hanukkah. Oke, Hanukkah itu sama ya, dedication juga ya. Diterjemahkan sebagai dedication sama. Ya. Jadi dari data kitab suci ini kita mendapat informasi pertama, hari pentabisan Bait Elohim di Yerusalem itu terjadi pada saat musim dingin. Dan itu Hanukkah itu dirayakan pada tanggal 25 Kislew. Nah, hari ini 25 Kislew. Sebenarnya boleh tadi malam juga mulai boleh. Tapi kita mau karena pas ini adalah masih Sabat, ya kita pas mengingatnya seperti ini ya. Karena mereka waktu itu memang menangnya hari itu dan malamnya sudah masuk Sabat, mereka mencari menorah lalu mereka menemukan dia mau menyalakan tapi tidak ada minyak di sana. Dan dia perkirakan bahwa minyak ini harus menyalanya 1 hari karena untuk membuat minyak itu perlu 8 hari baru bisa jadi ya. Apalagi waktu itu musim dingin karena itu harus dikeringkan dulu kan. Nah, setelah mereka menemukan itu ternyata lampunya menyala 8 hari menorahnya dan minyaknya tidak habis. Maka ini sebagai suatu hari mujizat ya. Nah, terjadinya adalah bulan Kislew adalah musim dingin. Nah, orang Yahudi menanyakan tentang Mesias. Nah, alasannya apa? Kenapa dia menanyakan Mesias? Nanti kita lihat. Nah, kita lihat bulan dalam kalender Hebrew ya. Kita sudah pernah belajar ini. Bulan pertama disebut bulan Nisan. Itu 30 hari sekitar Maret sampai April. Kemudian musim panas itu Iyar, 29 hari itu April sampai Mei. Kemudian berikutnya adalah bulan yang ketiga itu Syawal, itu 30 hari itu kira-kira Mei ke Juni kalau dia kalender Gregorian. Kemudian bulan keempat Tamus itu ada bulan ke 29 hari itu Juni sampai Juli. Kemudian musim gugur itu mulai bulan kelima Av 30 hari Juli sampai Agustus. Kemudian bulan ke-6 itu Elul 29 hari itu Agustus sampai September. Kemudian bulan ke-7 adalah Tisri. Itu 30 hari harinya itu September sampai Oktober. Nah, musim dingin itu dia masuk bulan ke-8, Keswan. Itu 29 atau 30 hari nanti tergantung dia ada pertama atau ada kedua. Ya, Oktober November. Karena ini Kislew yang terakhir ini adalah 29-30 hari, di bulannya adalah 20 sampai 30 hari, 29-30 hari November Desember, kemudian berikutnya adalah Tevet, itu 29 hari Desember Januari, kemudian musim semi itu sama yang di atas ya. Shefat itu 30 hari, Januari Februari, kemudian Adar 1 dan Adar 2, 29 atau 30 hari, Februari Maret. Ini jumlah harinya juga sama dengan 360 hari. Jadi ini kalau dihitung itu habis terbagi dengan sistem pelayanan imam yang 24 itu. Karena dia akan tugas bersama pada 3 hari pertama, kemudian pada bulan baru, nanti kalau dihitung itu sama. Jumlahnya itu 365 hari. Jadi habis itu di jumlah hari itu habis dengan jumlah kerja daripada imam. Ya, dia bertugas imam itu berganti pada setiap hari Sabat. Oke. Ini adalah convert daripada kalender Hebrew. Jadi kalau dia berbicara bulan pertama, nah jangan teman-teman menafsirkan bulan Januari ya. Jangan. Jadi kalau dibilang bulan pertama, kalau baca Alkitab, itu adalah bulan Nisan. Kalau dia bilang bulan ke-7, maka dia ada istri. Itu nanti, misalnya kalau membaca tentang 7 hari raya itu di ulangan, Muhammad 23 ya? Muhammad 23. 7 hari raya kan di situ bulan pertama, bulan ke-7, ya kan di situ disebut ya. Itu berbicara tentang Nisan dan bulan Tisri. Jadi jangan itu bulan Januari ke Juli, itu salah. Oke. Berikutnya, nah jadi ini adalah musim dingin. Jadi Kislew itu yang terjadi 25 itu adalah musim dingin. Kalau teman-teman lihat kalender hari ini kan yang seperti saya kirim hari ini adalah tanggal 25. Kalau teman-teman bisa lihat di kalender Hebrew itu ya, di Kaluas 3, nah ini kan pas ini hari ya 25 ya. 25 itu kan pas hari ini. Itu bisa dilihat di softwarenya kalau teman-teman yang sebelum punya ini silakan diinstal nanti bisa lihat di situ ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah,
Nah, orang Yahudi menanyakan tentang Mesias, ya. 24 tadi. Silakan Pak Victor ulang baca ini. Oke. Yohanes 10 ayat 24. Maka orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya. Jadi waktu Yesus hadir di situ dia tanya apakah engkau Mesias atau bukan? Karena ada hubungannya dengan perayaan Kanuka ini ya. Mengapa ya? Karena peristiwa 25 Kislev ini ada hubungannya dengan Yehuda Makabe saat membersihkan bait suci dari darah babi dan patung-patung berhala. Dia dianggap Mesias karena menyelamatkan dari penguasa Antiochus IV Epiphanes di atas bait Hemikdas pada tanggal 25 Kislev tahun 168 sebelum Masehi. Jadi dia mengingat peristiwa itu. Sehingga dia menanyakan tentang apa kau Mesias, karena dia mengingat peristiwa itu adalah saat itu adalah mereka menganggap bahwa Yehuda Makabe ini adalah Mesias. Ternyata bukan. Karena setelah itu kan mereka masih dijajah oleh Romawi ya. Karena engkau Mesias atau bukan? Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya aku, lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Termasuk murid-murid Yohanes juga menanyakan itu kan, apakah engkau yang kami tunggu atau kami akan datang yang lain? Waktu murid-murid Yohanes diutus untuk menanyakan kan, lalu Yesus mengatakan, ya sama pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, sekarang kita lihat kalau pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan ya, siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Oke, dia bilang lihat pekerjaanku supaya kau tahu siapa aku. Orang bisu dari lahir bisa berbicara. Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan. Ya kan? Orang mati dibangkitkan. Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan. Orang yang tuli bisa mendengar. Orang kusta bisa sembuh. Siapa melakukan itu? Tuhan. Nah jadi itu. Kalau kau tidak percaya dengan aku katakan, lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Jawabannya kan sama. Bahwa itu adalah hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, memang pernah terjadi ada orang mati dibangkitkan itu ya. Tapi itu hanya satu kali. Tidak ada mujizat lain dalam dirinya. Memberi makan 5.000 orang itu ada. Sama. Tapi kan dilakukan oleh orang yang lain. Tapi ini hanya satu. Dia bisa melakukan semua. Nah, berikutnya. Pasukan Yehuda Makabe hanya berkekuatan 6.000 pasukan ya. Jadi dia punya pasukan saat itu. Dia mengumpulkan 6.000 hanya anak-anak muda saat itu ya. Dan siapa sini yang mau, lalu maju 6.000. Dan pasukan Antiochus Epiphanes dari Syria ini yang menyerang bait suci itu dia pasukannya itu 47.000. Satu banding berapa ini? 1:47 ya. Jadi kalau kita bandingkan ini kan 6.000 dengan 47.000. Jadi 1:47. Dan hari itu mereka mendapat kemenangan luar biasa. Nah, karena mereka itu saat itu dijajah ya oleh Syria, dan pada kondisi tadi ya orang Yahudi itu lagi dijajah Romawi, sehingga dia bertanya, apakah engkau Mesias? Karena dia percaya bahwa Mesias itu betul-betul membuat dia merdeka, bebas dari segala penjajahan, bebas dari segala masalah hidup dan sebagainya. Nah, kemudian pertempuran saat itu mereka menangkan ya saat menjelang Sabat. Jadi saat menjelang Sabat mereka menang. Nah, lalu mereka mencari menorah untuk dinyalakan. Tetapi minyaknya sisa sedikit. Lalu karena diberikan hanya cukup untuk 1 hari saja untuk menyalakan. Nah, sedangkan untuk membuat minyak yang baru membutuhkan 8 hari. Apalagi waktu itu adalah musim dingin. Jadi cukup lama. Nah, dan ternyata menorah yang ada saat itu bisa menyala sampai 8 hari. Sebabnya mereka merayakan ini. Kalau teman-teman lihat di kalender Hebrew itu dia merah itu selama 8 hari. Mereka merayakan 8 harinya.
ini adalah suatu peristiwa besar. Ya, harinya 1 hari kok bisa menyala sampai 8 hari. Nah, itu sebabnya dinyalakan pelita atau lampu lilin sebanyak 9 ya. Jadi kalau mereka itu menyalakan pertama, kemarin ya, terus ini sudah nyalakan satu lagi. Besok satu. Jadi nanti akan ada 9 lampu menyala di depan rumah mereka ya. Nah sekarang sudah pakai listrik, mungkin mereka akan pakai itu. Jadi rumah-rumah orang Yahudi sekarang ini, mereka nyalakan satu, nanti satu ini sudah 2 nyala. Besok satu jadi 3, sampai nanti 9 nyala semua. Nah, ini akan dilakukan pada saat merayakan Hanukkah. Ya, jadi ada 9 ya. Terus kenapa makna Hanukkah bagi kita? Yang pertama, bahwa kita ikut merayakan karena kita meneladani Adonai Yeshua yang juga merayakan Hanukkah dan ada dicatat dalam Besorah ya, dalam kanan tadi dicatat dia ada di sana. Berarti dia menghadiri ya. Karena Yeshua itu adalah terang bagi kita. Kadang akulah terang hidup ya. Nah, bait suci tubuh kita harus senantiasa ditahirkan dari kenajisan. Hal-hal yang tameh harus disingkirkan. Ini adalah tanggung jawab kita. Nah, kita lihat bait suci saat ini mereka bersihkan pertama dari patung-patung dan patung-patung berhala. Yang kedua dari darah daripada babi. Jadi mengingatkan bagaimana buat tubuh kita ini, bait suci kita harus kita bersihkan dari makanan-makanan yang tameh. Nah, jadi Yesus hadir itu mendukung untuk melakukan Torah dengan baik. Itu diingatkan bagi kita supaya kita orang percaya pada Yesus Masias juga membersihkan tubuh kita dari kotoran-kotoran binatang-binatang yang tameh, diwakili oleh babi. Karena tubuh kita adalah bait Ruach HaKodes dengan tujuan menghasilkan buah roh dengan terang yang menyala. Jadi ini harus dia menyala, buah terang itu. Dari di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 29. Silakan Pak Sinaga baca ayat ini. Oke. Galatia 5, 22 sampai 29. Tetapi bahwa roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang tentang hal itu. Oke. Coba lihat dalam terjemahan ILT apakah kata-kata ini berubah ya? Maksudnya ada kata-kata yang sama yang dia buat di ILT. ILT 3, coba lihat. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai coba lihat di ILT. Silakan Pak Andre baca di ILT 3, Pak. Apakah sama? Sama ya? 23 ya? Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, lemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Ada kata yang tidak sama ya. Kalau di sini kan disebutnya kasih, sama ya. Kemudian sukacita, sama. Damai sejahtera, shalom, sama. Kesabaran masih sama. Kemurahan sama. Kebaikan sama. Oh, kesetiaan yang diterjemahkan jadi iman ya. Kelemah lembutan masih sama. Pengendalian diri juga sama, atau penguasaan diri. Jadi iman itu dia rubah jadi apa nih? Kesetiaan ya, yang dirubahnya jadi iman ya. Oke. Dan sedikit berbeda dari ILT ya. Nah ini adalah yang dikenal dengan 9 buah roh. Nah, buat orang percaya dalam Yeshua HaMashiach, ini dihubungkan dengan 9 buah pelita atau lampu lilin yang dinyalakan pada saat perayaan Hanukkah. Jadi bagi orang percaya ini dihubungkan dengan 9 buah roh. Kasih, tadi ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini dihubungkan ini. Dan ini terjadi kalau kita bisa membersihkan, kan dibersihkan dulu bait sucinya tadi, baru dinyalakan menorahnya. Baru mujizat terjadi tadi ya.
Jadi setelah pasukan Makabe ini membersihkan bait suci itu, baru menyala menorah dan baru terjadi mujizat. Jadi itu bisa menyala tadi yang waro itu dia bisa menyala kalau bait sucinya sudah dibersihkan dari hal-hal yang tame. Jadi kalau masih tame, ya tentu dia tidak bisa ini. Susah. Ya, susah terjadi. Ya mungkin 1, 2, 3 ada, mungkin beberapa poin dari 9 ada, tapi untuk 9 bisa benar-benar terjadi susah kalau dia masih makanan yang tabu. Karena salah satu mekanisme pengendalian diri dia makan juga ya. Tidak bisa mengendalikan makan, bagaimana mau bisa ada penguasaan diri? Dia makan semuanya kok. Nah, jadi dibersihkan dulu bait suci, baru menorahnya menyala, terjadi mujizat. Nah, sama dengan perempuan yang perdarahan yang disembuhkan, asal kupegang ujung jubahnya maka aku akan sembuh. Jadi memegang Torah yang dilekatkan oleh Yeshua maka dia sembuh. Itu adalah gambaran. Sedangkan perempuan itu gambaran dari apa? Gereja. Jadi gereja yang bisa menikmati mujizat menghadap Yeshua kalau dia memegang Torah. Nah, jadi kalau bukan Torah ya mungkin mujizat palsu. Mujizat palsu supaya di sana ilah bangsa-bangsa tetap dipuja kan. Sekarang kita menerangkan kebenaran mereka. Kan di sana terjadi mujizat juga. Tapi mujizat pakai nama siapa? Alibaba. Jadi hati-hati, jangan mujizat menjadi patokan, tapi kebenaran dapat. Nah, jadi kita melihat bahwa itu harus menyala dalam kita. Itu buah roh. Berikutnya. Nah, mujizat dari Bapa Yahweh masih tetap ada dan kita bisa alami dan rasakan setiap saat. Jadi kalau kita sudah membersihkan, mentahirkan tubuh bait suci ini, dibersihkan dari hal tame, maka mujizat itu pasti bisa terjadi. Karena Ruah Kudus untuk bekerja dia layak untuk dan ada di sana dan bekerja dengan maksimal. Berikutnya, nah kita mendedikasikan pengabdian, mempersembahkan, membaktikan tubuh kita hanya kepada Bapa Yahweh Besem Adunia Yeshua Mesih. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tubuh ini kita dedikasikan untuk Bapa Yahweh bekerja melalui Ruah Kudus dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita sudah belajar minggu lalu bahwa kita hanya manajer, ya, bukan milik kita. Kita hanya manajer. Jadi manajer itu harus bekerja sesuai dengan SOP. Kalau ada manajer tidak bekerja dengan SOP, dia apa dia? Dipecat. Nah, jadi kita hanya manajer. Nah, SOP-nya adalah tanak dan pesora. Kita bekerja tidak sesuai itu, nah, dipecat. Makanya Yesus mengatakan, wah aku kan sudah melakukan mujizat demi namamu. Aku sudah melakukan, ya kau dari aku tidak mengenal engkau. Para pekerja yang tidak melakukan Torah. Itu kejahatan, tapi dalam bahasa Yunani-nya kan anomos, tanpa Torah. Itu diusir nanti para pekerja tanpa Torah itu. Ini siapa nanti tanya, siapa yang mengerjakan itu? Yang tentu dari dirinya sendiri. Lalu dia menganggap itu suatu kebenaran. Nah, jadi nanti diusir nanti kita akan bahas juga itu kembali pada hari Senin ya. Selasa dalam pembahasan nanti berikutnya, kita kan dalam pembahasan kita bagaimana mempersiapkan diri untuk kedatangan Indonesia Mesir. Kita masih berputar, masih membahas tentang sedekah, tequila dan zoom, dan kita belum masuk ke situ. Tapi nanti akan masuk juga nanti ke Matius 7 itu. Siapa yang diusir Yeshua di situ? Itu juga nanti bagian persiapan. Ya kalau orang dia menolak Torah, ngapain dia mau mengajar bahwa nanti kita diangkat? Tidak, dia diusir. Kalau kita baca Matius 7:23 itu kan, menyalakan daripada kau melakukan kejahatan. Di situ anomos. Jadi tanpa Torah. Bekerja tanpa Torah. Itu yang diusir. Jadi kita perlu mempersiapkan diri. Nah, salah satu bagian itu kalau kita belajar, inilah gunanya kita melakukan perasa Torah, lalu mengikuti apa yang Yesus lakukan. Nah, contohnya ini diingatkan kembali tentang bagaimana tubuh kita ini harus dijaga daripada makanan-makanan yang tame. Dan ini juga Yesus hadir karena waktu itu mereka mau menegakkan Torah dengan baik dan benar. Itu sebabnya karena niat mereka baik,
Dengan hanya pasukan tadi 6.000 bisa mengalahkan pasukan yang 47.000 yang sudah terlatih. Kita tahu pasukan dari Syria itu mereka lengkap dengan peralatan perang. Sedangkan Yehuda Makabe tentu dengan peralatan apa adanya. Seperti kita dulu di Indonesia ini dengan memakai bambu runcing. Kan mereka juga waktu itu memakai katapela, memakai batu, lalu memakai kayu, memakai bambu yang ditajamkan. Tapi di sana kan ada jarang bambu, yang ada kan di sana kayu. Kira kayu mereka pakai dengan barang-barang yang apa pada mereka. Mungkin juga parang ya. Mereka bawa, pedang mereka bawa. Jadi dengan apa yang adanya. Dan Bapak Yahweh memberikan dia kemenangan. Nah, kesimpulan yang kita bisa lihat dari makna perayaan ini, pertama, Hanukkah adalah peristiwa bait suci dibersihkan dari tindakan bangsa penyembah berhala yang mengotori bait suci dengan darah babi. Di saatnya tubuh kita sebagai bait suci tetap mempertahankan makan makanan yang tahor dan membersihkan diri dari makanan yang tameh. Jadi silakan teman-teman membaca lagi Imamat pasal 11. Kita tidak usah ulang lagi itu. Jelas Imamat pasal 11. Kalau dia ada di darat, binatang, syaratnya adalah berkuku belah dan memama biak. Jadi kalau dia berkuku belah, memama biak, silakan. Sedangkan kalau di air, ada dua. Dia bersirip dan bersisik. Begitu tidak ada itu, sudah. Itu bukan makanan. Lele, belut, apa lagi? Udang, kepiting, cumi, kerang, bukan patin. Jadi begitu dia tidak sirip, jangan dikonsumsi. Yang paling bisa memahaminya adalah ibu-ibu tentu ya, karena beli ikan kan di anu saja, pakai pisau begini kan. Kalau ada sisik begitu ya boleh. Begitu tidak ada, sebaiknya dihindari. Karena itu tentu ada maksud dan tujuan Bapak yang menciptakan itu ya. Semua untuk kebaikan alam semesta ini. Begitu diganggu, maka terganggulah siklus alam semesta ini, maka menimbulkan berbagai macam penyakit. Kerang itu di mana ada pencemaran banyak, di situ paling banyak kerang. Kalau baru awal-awal itu yang ada di pinggir pantai itu hanya udang, kepiting ya. Tapi kalau sudah pencemarannya tinggi, maka itu banyak kerang di situ. Jadi di mana tempat ada pencemaran sangat tinggi, maka kerang itu banyak di situ. Kenapa Bapak Yahweh menciptakan itu untuk menghadang itu pencemaran yang ada dari darat oleh manusia supaya dia tidak masuk ke dalam lautan, merusak lautan. Nah, tapi masalahnya Bapak yang memasang alat barrier itu, penyaring itu, orang ambil barriernya, dia makan. Memang dia enak, karena isinya itu adalah bahan-bahan logam-logam berat dari sana, pencemaran dari sana itu yang dimakan. Itu. Kalau dia laut masih bagus, pencemaran belum banyak, itu udang banyak di pinggir-pinggir pantai itu. Tapi kalau sudah pencemaran tinggi, udang jarang. Yang banyak adalah diganti sama kerang. Jadi sebenarnya itu bukan untuk dimakan ya, itu untuk diciptakan Bapak ya untuk keseimbangan alam. Ya. Keseimbangan alam. Kedua, Hanukkah diperingati sebagai hari mujizat selama 8 hari. Itu mujizat masih tetap ada. Nah, ada teman-teman juga melakukan ini pada 8 hari ke depannya dia puasa untuk meminta mujizat untuk hal-hal terjadi dalam dirinya. Silakan melakukan, tidak ada masalah. Kita punya problem berat, ada apa yang kita hadapi, ya dalam 8 hari ini kita berpuasa sungguh-sungguh minta mujizat itu ya supaya terjadi. Itu tidak aneh, tidak mutlak, tergantung teman-teman. Kalau ada masalah rasa berat, nah di sini adalah waktunya mungkin mengambil puasa 8 hari ke depan untuk minta mujizat, membersihkan diri kita dari hal-hal yang tameh, ya, dari makanan, dari perkataan, dari pikiran. Ini hampir sama juga dengan pada hari perdamaian yang mirip-mirip. Silakan dilakukan kalau mau, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Nah, Hanukkah adalah gerakan untuk menegakkan Torah dengan baik dan benar. Yesua hadir mengikuti perayaan ini karena Yesua mendukung untuk menegakkan Torah dengan baik. Ini saatnya kita menegakkan Torah itu dengan baik. Jadi kita mendedikasikan kehidupan kita untuk Torah itu dilakukan dalam kehidupan kita. Ini poin yang ketiga. Kalau poin yang keempat, Yesus adalah terang dunia, terang bagi kita.
Yang kelima, Yesua adalah Mesias. Kalau kita lihat tulisan-tulisan Rabi Saul yang membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Nah, Mesias ada 3 jabatan. Dia sebagai nabi, imam, dan raja. Imam dan nabi dia adalah menegakkan Torah, dia sudah lakukan. Imam besar, dia mempersembahkan darahnya sendiri. Yang terakhir, dia sebagai raja saat ini dalam hati kita, karena dia akan datang nanti sebagai raja pada kerajaan 1000 tahun. Dan orang-orang yang menantikan inilah yang nanti akan diangkat. Itu menantikan sesuai dengan perintah-perintahnya. Kalau dia tidak menjalankan perintah, saya kira tidak akan diangkat. Jadi orang yang menjalankan. Nah, makanya saya mengatakan berbahagia orang yang setia sampai akhir. Waktu dia baptis juga, waktu dia perintahkan baptisan, bahwa baptislah mereka dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi semua perintahnya itu harus dipelajari. Dan pelajaran kalau kita memulai yang sangat penting adalah khotbah di bukit. Khotbah di bukit pasal 5, pasal 6, pasal 7. Selalu diagung-agungkan adalah Matius pasal 5. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagia, berbahagia. Padahal di 6 itu baru ditekankan. Sedekah, tevilah, dan sum. Jadi di Matius pasal 7 ditekankan lagi tentang Torah. Karena yang diusir adalah orang yang tidak melakukan Torah. Nah, jadi kita dulu ya, saya kalau waktu setelah belajar mengerti ini dengan baik, kita dulu diangkat bahwa nanti us-us datang kita diangkat. Loh, kita banyak melanggar Torah kok. Macam dulu saya masih suka makan RW, masukkan babi, suka makan udang, suka makan kepiting. Apa yang terjadi? Asam uratnya saya jadi 8,4 saat itu ya. Dari situ saya mulai belajar. Ternyata ada manfaatnya Bapak yang memberikan pola makan yang baik. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana menegakkan Torah ya. Yang berikutnya, tubuh kita ditahirkan dari hal yang tame kotor untuk didedikasikan sebagai bait Elohim untuk menghasilkan buah roh. 9 buah roh dilambangkan dengan 9 lampu pelita yang dinyalakan pada saat perayaan Kanuka. Jadi setelah dibersihkan tadi bait suci itu, baru menorah itu bisa menyala dengan diiringi mujizat. Jadi sungguh-sungguh bisa terjadi kalau kita membersihkan tubuh kita. Ya, kita membersihkan tubuh kita dari kenajisan tadi. Diingatkan tadi adalah 2, adalah darah babi dengan patung-patung berhala. Itu mesti disingkirkan. Berhala itu bisa berupa sesuatu yang mengikat kita melebihi cinta kita kepada Bapa Yahweh. Bisa berupa hobi, bisa itu pekerjaan, bisa itu hal-hal yang latah dalam diri kita. Itu harus dibuang semua. Karena itu termasuk berhala ya. Termasuk dulu orang nonton sinetron itu. Karena terlalu cinta nonton sinetron, tidak ada waktu tehwilah malam, ya kan? Harusnya sudah tehwilah malam, konsentrasinya dia nonton sinetron. Sekarang drakor. Hah? Drakor. Korea. Ya, drama Korea. Terlalu banyak. Sebenarnya waktu dihabiskan tuh baca dapur tidak ada. Ya, malah baca 1-2 ayat saya sudah ngantuk ya. Paling kalau kesempatan kita membaca, belajar. Jadi berhala-berhala itu ada sesuatu yang mengikat kita, itu kan berhala. Kita sudah pernah belajar berhala itu kan Baal ya, sesuatu yang suami. Seperti yang waktu perempuan itu dipanggil ya. Panggil suamimu, aku udah punya suami. Memang itu ada suami 5, tapi itu bukan suamimu. Nah itu, jadi ada banyak hal-hal dalam diri kita yang berhala-berhala itu mesti dilepaskan. Mesti dibuang. Jadi hal yang menghambat kita untuk mendekat dengan Bapa Yahweh itu ya harus dibuang. Jadi misalnya tevilah pagi ya kan. Kita biasa terlambat pagi karena ya bangun nonton sinetron sampai tengah malam. Akhirnya terlambat bangun. Ah, tevilah terlambat. Terlipilahnya ketinggalan ya kan. Itu harus dibuang itu yang seperti tinggalkan. Kalau saya terbalik, kalau saya tidur tempo, saya malas bangun. Kalau saya tidurnya lagi,
Bisa mengejabat. Kondisi itu kondisi pada orang-orang tertentu tentu ya. Nah, jadi tubuh kita mesti kita tahirkan, kita bersihkan itu ya, supaya tadi 9 buah roh itu bisa menyala terang. Ini yang bisa kita tangkap hari ini ya. Samyak Yom Kanukah ya. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Baik, kita akan berdoa. Firman, silakan. Yang mau berdoa buat kita. Pak Victor boleh berdoa buat kita. Silakan. Agak keras Pak Victor suaranya. Teman-teman dengar. Silakan. Baru kata Yahweh Elohim milik alam, kita tidak lihat lagi. Kekuatan, melakukan perayaan Syabat dan sekaligus juga perayaan pada hari ini. Kami telah melaluinya dan sampai pada saat ini kami telah menghadap Bapak Yahweh, sampaikan oleh hamba-Mu pada bersiap. Terima kasih Bapa, kami terus semakin hari semakin diperhatikan oleh firman-Mu dan kami dapat melakukannya dengan baik. Bapak terima kasih atas firman-Mu hari ini, biarlah itu tertanam di hati kami, semua yang ada di sini maupun bertumbuh dan menjadi buah dalam kehidupan kami hari ini sampai depan. Pada keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak Yahweh, berkati semua yang ada di sini maupun di langsung. Dan juga berkati Pak Dr. Michel agar terus memberi kekuatan kesehatan agar dapat membawa kami dan mengajar kami terus untuk pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami sudah beroleh mencapai atas firman-Mu saat ini dan kami akan kepada kami selanjutnya ke dalam tangan Bapak Yahweh dan Roh Kudus menuntun kami sampai pada selanjutnya Bapak kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Adonai Yesus Masih Amin. Amin. Maju terus dan tetap semangat. Bapak Yahweh memberkati kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca At-Tahwat bersama-sama. Setelah kita mengikhlas. Saya matikan dulu.